Hai Sobat Ananta Fiore, ketemu lagi di sini dengan tutorial yang berbeda dan inspiratif. Kali ini merangkai bunga dengan vas bekas. Sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe, klik lonceng. Untuk yang sudah subscribe, ditunggu komennya. Untuk materialnya bisa baca sendiri nanti di deskripsi. Nah, ini bahannya nih. Ada floral foam yang sudah kita rendam di air, kemudian itu ada toples plastik bekas kue. Ya, ini floral foamnya sudah saya rendam 15 menit dan pastikan semuanya sudah basah. Taunya basah atau tidak nih pada waktu nanti kita potong, kelihatan ada nggak area yang masih putih atau belum kena air. Nah, coba kita lihat floral foamnya apakah sudah basah semua. Ternyata masih ada sedikit yang belum terkena air, jadi kita rendamnya masih kurang lama. Jadi kita rendam sebentar lagi ya supaya nanti airnya bisa menyerap. Dan satu lagi tips untuk mencari floral foam yang bagus, itu floral foam yang tidak gampang rusak. Jadi nanti kalau ditancapkan dengan bunganya, itu floral foamnya masih utuh. Nah, ini floral foamnya saya masukkan ke dalam toplesnya. Setelah saya masukkan, kemudian pinggirnya kita rapikan menyesuaikan dengan bentuk toples plastik. Jadi ini kemudian sisanya berapa sih ngukurnya supaya rangkaiannya kuat dan nanti kalau di bawah itu nggak jatuh. Jadi memang lebih banyak yang masuk ke dalam vasnya. Kurang lebih untuk yang di atas itu adalah 2 atau 3 jari gitu ya. Nah, tapi untuk yang di bawah berarti harus lebih dari itu. Kalau 2 jari berarti 3 jari kalau yang di dalam. Kalau 3 jari berarti yang di dalam 4 jari gitu ya. Nah, ini floral foamnya sudah selesai kita bentuk sesuai dengan toplesnya. Saya akan merangkai sesuai dengan imajinasi yang ada di dalam pikiran saya. Nah, imajinasi itu sudah saya tuangkan dalam gambar. Kalau pemirsa lihat, nah ini gambarnya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti itu. Jadi bentuknya agak berat ke sebelah kiri saya atau kanannya pemirsa. Nah, ini sebagai penjurunya atau sebagai patokannya saya menggunakan daun pakis keriting. Daunnya ini cakep, bagus, kemudian warnanya juga bagus ya. Ada hijau tua dan hijau muda, jadi rangkaiannya nanti akan menjadi lebih berwarna. Di sini ada 3 daun pakis keriting yang akan saya tancapkan. Yang sebelah kanan lebih tinggi dari sebelah kirinya tentu. Nanti satu lagi akan lebih. Nah, yang satu lagi akan lebih rendah daripada sebelah kanannya. Ini akan saya tancapkan ya pakisnya. Jadi saya memakai daun pakisnya ada 3. Nah, setelah itu sebelum saya menancapkan bunga, saya akan selesaikan dulu memasang daun-daunnya. Untuk menutupi floral foam yang terlihat di depan, saya menggunakan daun hanjuang warna merah marun. Nah, ini saya tekuk dan saya lipat. Kemudian saya letakkan di depan. Saya ambil lagi satu daunnya, kemudian kita tekuk ke belakang, kemudian kita tembus dengan dahannya ya. Jadi nanti bulatannya itu kita tancapkan ke floral foamnya, jadi tidak akan lepas itu bentuk bulat dari daun hanjuangnya itu.
Nah, sekali lagi diulangi caranya, ambil daun hanjuang, kemudian kita tusuk dengan dahan yang ada di ujung dan membuat suatu lipatan dan kita tancapkan ke flora foamnya untuk menutupi flora foam yang masih terlihat tadi kan selisihnya 2 jari ya. Nah, ini saya letakkan mengelilingi dari vasnya, dan untuk menutupi vasnya itu kan vas bekas tadi ya, pasti ada garis-garis bentuk dari tutup toples. Nah, ini saya tutup dengan daun hanjuang ini. Nah, ini kita lipat, kemudian kita tusuk dengan dahannya. Nah, saya juga akan berbagi kepada para pecinta Ananta Fiore dan pecinta bunga. Sekali lagi, untuk merangkai bunga kita harus menggunakan 5 prinsip tadi ya, bentuknya, kemudian garisnya, kemudian tekstur dari bunga dan daun yang akan kita pakai, wadahnya, kemudian warnanya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, ini kenapa saya menggunakan warna daun hanjuang yang warna merah marun, bukan pakai warna hijau, supaya warnanya itu ada gradasinya dapat gitu ya. Jadi kita bisa membuat rangkaian kita itu hidup. Meskipun memang bunganya adalah bunga hidup semua ya, tapi supaya rangkaiannya itu ada rohnya gitu ya. Ini kalau saya, mungkin ahli perangkai lain juga punya pakemnya sendiri-sendiri. Nah, menurut imajinasi saya yang saya tuangkan dalam gambar, daun yang saya pakai ini daunnya kan hanya 3 ya, daun pakis keriting ini. Jadi kalau dari prinsip itu bentuknya masih sebelah kanan itu masih ada yang kosong. Ya, yang kosong ini akan saya isi dengan bunga snapdragon. Bunganya itu menjulang tinggi seperti bunga ini ya, bunga sedap malam, tapi ini bunganya tidak wangi. Saya sengaja warnanya kuning, jadi paduannya dapat gitu ya. Ada daun warna merah marun, kemudian daun hijau muda, dan bunga snapdragonnya saya pilih yang kuning dan ada putihnya. Saya akan menancapkan bunga snapdragon yang arahnya itu ke kiri gitu. Nah, ini saya tancapkan sebelah sini supaya dari belakang tuh terlihat bentuknya itu sebelah kanan dan kiri kita penuhi dengan daun, sebelah kanan dengan bunga. Nah, setelah bunga snapdragon kita tancapkan, baru saya akan mengisi yang di tengah nanti dengan bunga ros. Kebetulan bunga ros saya pilih warnanya ada 2, warna kuning dan warna pink. Untuk ibu-ibu dan sahabat-sahabat yang suka dengan bunga, di pasar itu ada beberapa bunga dengan beberapa macam ya. Ada grade A, grade B, dan grade C. Nah, nanti bisa tanya ke pedagang grade A itu apa, grade B apa, grade C apa. Ini saya membeli bunga rosnya yang grade C. Dan satu ikat itu ada 2 warna. Warnanya itu pink, orange, warnanya campuran kayak salem tapi ke pink gitu. Jadi warnanya itu jarang, jadi saya ambil kemudian dengan warna kuning. Nah, ini bunga mawar yang saya beli ini agak PR ya, ini durinya banyak banget, jadi saya harus membersihkan dulu dari duri-durinya, kemudian daun-daunnya yang tidak kita pakai kita buang. Biasanya ada alat untuk membersihkan duri ya, kita tinggal kita bersih dan kita buang durinya itu bisa. Cuman kali ini saya memakai cara yang konvensional, yaitu saya potong-potong saja dengan gunting. Nah, setelah semua durinya saya bersihkan, kemudian saya tancapkan ros yang tinggi itu di tengah sesuai dengan imajinasi dan desain yang saya inginkan, yang sudah saya tuangkan tadi dalam gambar.
Nah, ini bunga rosnya saya tancapkan sebagai patokan untuk menancapkan bunga yang lainnya. Jadi nanti berurutan dari atas ke bawah sesuai bentuk yang ingin saya buat. Nah, setelah itu saya lengkapi dengan bunga krisan warnanya merah marun. Saya lengkapi untuk pengisi ya. Biasanya bunga pengisi atau filler flower sering disebutnya itu kecil-kecil. Nah, tapi saya tidak menggunakan bunga yang kecil. Saya menggunakan bunga yang ukuran sedang. Di sini ada krisan warna merah marun. Saya letakkan di depan. Jadi merah marun ini warnanya kontras ya, dan senada dengan daun hanjuang yang saya buat untuk menutupi vas bekas tadi ya, melingkar ya di depan. Nah, di tengah tadi ada yang kosong, jadi saya tancapkan bunga snapdragon. Jadi pas ya, 3 bunga snapdragon di kanan, 3 daun pakis keriting di kiri. Kemudian di sebelah kanan saya beri aksen untuk yang seperti menjuntai. Saya menggunakan bunga anggrek dendrodium warna putih. Nah, ini untuk supaya warnanya tidak mati dan senada dengan bunga snapdragon, saya tancapkan bunga rose warna kuning. Kuningnya lebih pekat, jadi warnanya itu jadi muncul gitu ya. Nah, kurang lebih terlihat seperti ini. Gimana? Lumayan ya. Nah, saya menggunakan 4 rose warna tadi peach ke orange, kemudian rose kuning, dan aster atau krisan warna merah marun. Satu lagi teman-teman, karena ini tadi kita menggunakan vas bekas, jadi kita harus menutup seolah-olah vas ini bukan vas bekas. Nanti kita berikan aksen dengan daun pandan hias. Nah, sebelum itu bagian-bagian yang kosong di belakang saya akan tancapkan dengan daun-daun pengisi. Di sini saya menggunakan daun pandan hias di kanan dan kiri, tengah, supaya tidak kosong gitu ya rangkaiannya. Jadi ini saya tancapkan dengan daun pandan hias, tadi di bawah juga dengan daun pakis kelabang, tapi daunnya kita potong karena daun pandan hias itu terlalu menjuntai, jadi supaya tidak terlalu letoy gitu ya, jadi saya potong. Nah, kurang lebih demikian terlihatnya. Nah, yang terakhir adalah kita menghias vas bekas tadi. Ini kan vasnya dari toples plastik bekas kue. Supaya tidak terlihat itu adalah toples plastik bekas kue, saya samarkan dengan mengelilingi toplesnya dengan daun pandan hias. Saya putar saja, kemudian saya selotip atau enggak pakai double tip gitu ya. Jadi bisa langsung melingkar di situ.
Nah, demikian bunganya sudah jadi, bisa kita letakkan di tempat yang ingin kita hias untuk acara di rumah. Bagaimana? Mudah bukan? Kreasikan rangkaian bunga Anda dengan imajinasi Anda semua dan yakinlah bahwa Anda pasti bisa. Bagaimana teman-teman? Jangan khawatir jika di rumah tidak ada barang-barang untuk merangkai bunga. Kita bisa menggunakan sesuatu yang ada di rumah. Nah, untuk lebih percaya diri merangkai bunga, tetap stay tune di Ananta Fiore. Terima kasih dan sampai jumpa.